warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Kardan Hasanah, Ramadan Berkah, perbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Baik, pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan diri nih. Saya adalah Ustazah Helda dan hari ini saya bersama dengan Ustazah yang luar biasa. Beliau adalah salah satu pengajar di SMP IT Kardan Hasanah, yaitu Ustazah Nazla Amalia. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang nih terkait dengan tema nilai-nilai puasa dalam perspektif psikologi pendidikan. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya kabar nih kepada Ustazah Nazla. Bagaimana Ustazah kabarnya hari ini? Apakah puasanya lancar? Alhamdulillah lancar Ustazah. Kalau puasa Ustazah Helda sendiri gimana Ustazah? Alhamdulillah saya baik ya sampai saat ini. Sampai puasa keberapa ya Ustazah? Masih tetap semangat ya kita, alhamdulillah. Oke, nah saya kembali ke topik nih. Bagaimana nih Ustazah psikologi pendidikan itu sendiri seperti apa menurut Ustazah? Oke, untuk psikologi sendiri, psikologi pendidikan sendiri itu merupakan salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji mengenai perilaku individu dengan tujuan untuk menemukan fakta dan teori-teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka untuk efektivitas proses pembelajaran di pendidikan. Oke, jadi ada salah satu cabang ilmu ya Ustazah yang luar biasa menurut saya. Ustazah, ada salah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang perilaku individu, yaitu cabang psikologi pendidikan ya Ustazah ya. Terutama saat kita biasanya mengajar di kelas, pasti kita harus tahu nih ya karakter-karakter peserta didik itu. Oke. Nah, kembali ke topik Ustazah, untuk nilai-nilai puasa dalam perspektif psikologi sendiri nih, seperti apa Ustazah? Oke, untuk nilai-nilai puasa dalam perspektif pendidikan sendiri, itu ada 3. Yang pertama ada puasa mendidik manusia untuk bersifat jujur. Jadi jujur itu berarti kan kita berkata dan berbuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebagai muslim juga kita sudah diwariskan oleh Rasulullah mengenai sifat jujur ini. Dengan berpuasa itu manusia diberikan kesempatan untuk melatih sifat jujurnya, karena orang yang berpuasa berarti telah melakukan pengawasan pribadi dengan menjauhi makanan, minuman, kesenangan badaniah, nafsu, dan hal-hal terlarang lainnya dengan penuh kesabaran. Oke, jadi kita itu berpuasa itu untuk mendidik bersifat jujur ya Ustazah ya. Sebagaimana dengan warisan dari Rasulullah SAW, bahwa dengan berpuasa kita dapat menahan nafsu ya Ustazah ya, baik makan, minum, dan lain sebagainya, termasuk sikap jujur. Oke. Nah selanjutnya Ustazah, biasanya kegiatan seperti apa sih yang dituntut untuk bersikap jujur bagi peserta didik khususnya? Oke, untuk bersikap jujur itu kan sebenarnya kita untuk semua kegiatan harusnya memang hendaknya untuk bersikap jujur. Namun untuk kegiatan yang berada di bulan Ramadan ini dan berkaitan dengan peserta didik, itu ada pembelajaran secara online di mana peserta didik bisa bersikap jujur apakah ia benar-benar berhadir mendengarkan pembelajaran atau pura-pura berhadir karena dia sedang tidur tapi laptopnya dinyalakan. Semoga dengan kita berpuasa, hendaknya kita lebih meningkatkan kejujuran saat kita pembelajaran online ini. Benar sekali nih kata Ustazah Nazla. Kita kan di bulan puasa ini ada pembelajaran online ya Ustazah ya. Nah, diharapkan untuk khususnya nih peserta didik untuk bisa bersikap jujur selama pembelajaran, baik itu kehadiran ataupun menyimak pembelajaran yang tengah berlangsung. Karena itu termasuk sikap yang harus ada ya. Apalagi kita selama berpuasa harus bisa meningkatkan kejujuran kita. Oke, baik. Untuk lanjutan nilai puasa dalam perspektif psikologi yang kedua nih seperti apa Ustazah? Oke, untuk nilai puasa dalam perspektif dalam perspektif psikologi pendidikan yang kedua ada puasa menjadikan manusia untuk lebih disiplin. Di mana menurut Nizar pada tahun 2009 saat memasuki bulan Ramadan itu memiliki potensi yang lebih besar untuk membentuk jiwa yang disiplin, seperti disiplin untuk menaati waktu-waktu yang telah ditetapkan, misalnya dalam hal makan dan minum. Oke, jadi selama puasa selain kita dituntut untuk jujur, kita harus bisa disiplin ya Ustazah ya. Apalagi potensi kita untuk menjadi dan membentuk suatu jiwa yang disiplin itu ada dalam
bulan Ramadan ini ya, contohnya untuk menaati waktu-waktu tertentu seperti waktu makan dan minum. Nah, saya lanjutkan. Biasanya kegiatan seperti apa nih yang dituntut untuk disiplin bagi peserta didik ini, Ustazah? Oke, untuk contoh peserta didik sendiri bisa menerapkan kedisiplinan saat menaati jam kedatangan sekolah karena masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang disiplin waktu dan menjadikan peserta didik itu terlambat ke sekolah. Mudah-mudahan setelah belajar disiplin saat berpuasa ini, peserta didik dapat lebih meningkatkan kedisiplinan waktunya pada saat pembelajaran offline nanti. Oke, jadi contoh suatu penerapan kedisiplinan ya, kita harus menaati jam kedatangan sekolah bagi peserta didik yang biasanya kurang disiplin terhadap waktu kedatangan. Ya, mudah-mudahan setelah belajar disiplin ini saat berpuasa ya, terutama dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik itu. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana sih nilai puasa dalam perspektif psikologi yang ketiga nih, Ustazah? Oke, yang ketiga, puasa dapat meningkatkan kepedulian sosial di mana seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, saat berpuasa kita bisa merasa bagaimana sulitnya orang yang kelaparan sehingga timbulnya rasa simpati di dalam dirinya. Maka akan meningkatkan jiwa sosial seseorang agar selalu berbagi kepada orang lain. Wah, sangat ini ya Ustazah ya. Bagaimana puasa itu dapat mengatur seseorang nih, terutama salah satu contohnya ya untuk meningkatkan kepedulian sosial. Karena makna dari puasa itu sendiri kan untuk kita menahan lapar ya, agar kita bisa menimbulkan rasa empati dan simpati kita bagi orang lain yang mengalami keterpurukan ya. Tidak seperti kita yang ibaratnya itu punya segalanya ya, agar kita bisa merasakan nih apa yang mereka rasakan. Untuk itulah puasa itu ada ya Ustaz ya. Itu dalam perspektif psikologi pendidikan. Nah, lanjutnya biasanya kegiatan seperti apa nih Ustazah yang dituntut untuk kepedulian sosial nih bagi peserta didik itu sendiri? Oke, untuk contoh peserta didik bisa membantu teman yang kurang paham pada suatu materi tertentu pada mata pelajaran. Namun jangan langsung dikasih jawabannya secara utuh karena itu mungkin dapat dikatakan mencontek ya Ustazah. Jadi bantulah teman tersebut untuk memahami materi tersebut terlebih dahulu. Wah, ya itu tadi ya Ustazah ya, sangat luar biasa nilai-nilai puasa dalam perspektif psikologi pendidikan. Nah, saya simpulkan ya, di mana yang pertama kita harus menanamkan kejujuran, lalu yang kedua kedisiplinan, dan yang ketiga peduli akan sosial. Nah, itu khususnya dalam ranah pendidikan nih, bagaimana peserta didik murid-murid anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha bisa menerapkan itu di rumah. Nah, mungkin itu saja ya Ustazah ya, atau adakah Ustazah sampaikan lagi kepada viewers kita? Cukup saja. Oke. Ya, terima kasih untuk Ustazah Nazla ya Ustazah ya sudah menemani kita di podcast hari ini. Nah, bagi para viewers jangan lupa untuk selalu pantengin ya episode lainnya dan selalu ingat untuk tetap belajar dan berbagi ilmu. Nah, saya cukupkan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.